Assalamualaikum sahabat BMI dimanapun berada. Sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau sharing mengenai banyaknya pertanyaan dari teman-teman yang merasa takut mau ke luar negeri. Pertanyaannya itu selalu begini, Ibu, bagaimana kalau saya disiksa di luar negeri? Terus bagaimana kalau saya tidak digaji di luar negeri? Bagaimana kalau saya disekap di luar negeri? Itu selalu banyak pertanyaan seperti itu ya, khususnya bagi teman-teman yang sudah niat tapi banyak melihat berita-berita di Indonesia yang di luar negeri nggak digaji selama sekian tahun, yang di luar negeri itu disiksa begini dan begitu. Itu yang membuat mungkin teman-teman yang mau niat mau kerja itu jadi takut, seandainya ini itu gini ya teman-teman. Sebelum kita niat ke luar negeri, kita tata dulu hati dan pikiran kita. Bismillah niat ingsun. Ya, kalau mau kerja itu kita kalau mikirinnya takut-takut, kita nggak akan pernah jadi gitu, nggak akan pernah sukses. Di awalnya hampir semua anak-anak saya ngurus TK itu mulai dari tahun 2002 ke atas itu sudah mulai ngurus ya. Itu di zamannya itu kita semuanya itu ke luar negeri itu juga nggak ada punya pengalaman, nggak ada punya bahasa pinter, nggak ada punya pengalaman kerja. Jujur saja itu sekolah yang selesai sekolah di zaman 99 2002 itu kan belum ada teknologi yang sangat canggih seperti sekarang gitu ya. Niatnya dari kampung datang ke PT kita, selalu saya tanya, Mbak, niatnya seperti apa? Selalu saya tanyakan itu. Harus dikuatkan mentalnya, dikuatkan hati dan pikirannya, bahwa di luar negeri itu nggak enak-enak, sudah paham ya. Jadi kenapa teman-teman harus di training dulu di PT supaya mentalnya, hatinya, pikirannya itu kuat bahwa saya harus bekerja di luar negeri, saya harus berpisah dengan keluarga, saya harus mengorbankan banyak hal gitu. Banyak hal, tidak ketemu anak, tidak ketemu orang tua, tidak ketemu teman-teman, dan benar-benar kita harus memulai hidup baru di sini gitu. Yang jadi ketakutan bagaimana kalau disiksa, bagaimana kalau dianiaya, bagaimana kalau tidak digaji. Sebetulnya teman-teman semuanya ya, di PT itu sudah diajarkan. Ketika pertama kali mau daftar ke luar negeri itu sudah diajarkan. Sama Disnaker pun juga dijelaskan, gajimu sekian ya, nanti ini ya, kalau ada masalah nanti datangnya ke sini ya, gitu. Terus di PT pun juga dijelaskan, waktu diuji pun juga dijelaskan, waktu PAP pun juga dijelaskan. Tapi biasanya karena waktu PAP itu gak konsentrasi pada main HP, hayo siapa yang main HP ketika PAP, jadinya kalian itu gak mudeng kalau misalkan terjadi apa-apa harus kemana. Teman-teman, saya jelaskan, di Hong Kong ataupun di Singapura itu ada yang namanya, di Singapura KBRI ya, di Hong Kong namanya KJRI. Itu melindungi kita di sini. Tapi kita sendiri juga harus pintar. Kalau terjadi apa-apa darurat, misalkan di luar jam kerja, apa yang bisa kita lakukan? Ketika di Hong Kong itu juga ada namanya welcome program. Ketika sebelum ada pandemi, itu ada namanya welcome program. Itu ditunjukin semua. Terus teman-teman semuanya, ketika masuk Hong Kong itu juga ada petunjuk buku seperti ini. Ini informasi untuk warga negara Indonesia, warga negara Filipina, ataupun warga negara buruh migran yang mau ke luar negeri. Itu ada buku seperti ini. Ditunjukin, dipandu, diinkan. Kalau sampai kita tidak mengerti, berarti kita yang tidak perhatian, kita yang tidak membaca, kita yang tidak melek edukasi tentang ketenaga kerjaan gitu. Sebetulnya dijelaskan semuanya dan semuanya detail. Mungkin teman-teman itu yang kesini itu kebanyakan karena terlalu tegang, terlalu takut, terlalu apa, jadi muncul macam-macam. Terus untuk orang Indonesia di Hong Kong khususnya ya, itu 220.000 lebih. Itu orang Indonesia saja, pekerja migran Indonesia yang di Hong Kong. Belum yang Filipina. Filipina kurang lebih juga hampir sama, 250.000. Hampir 500.000 orang di sini pekerja migrannya, sama dengan penduduk Brunei Darussalam itu yang nggak sampai 500.000. Bayangkan.
Ini yang keluar negeri bekerja di sini aja hampir sama dengan penduduk Brunei Darussalam. Jadi yang diekspos di media itu tidak yang 220 yang sukses-sukses itu diekspos. Setahu saya jarang sekali ya. Kalau saya misalkan ada teman-teman yang sudah pengalaman berpuluh-puluh tahun ikut saya tanya-tanya, dulu di PT gimana? Dulu di majikan pertama gimana? Pasti ada suka dukanya, nggak ada yang semuanya mulus. Tapi kan semua perjuangan kita, apakah kita sanggup memperjuangkan haknya kita, apakah kita sanggup berjuang demi masa depan kita. Namanya kerja di mana-mana sama. Gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak traumatik dengan berita. Itu loh lemahnya kita, itu tidak bisa, kadang-kadang nggak bisa menyaring. Oh iya, yang kerja itu 220.000 orang, tapi yang disiksa satu, yang rame semuanya satu, semuanya TKW itu gini, PMI itu gini, nanti disiksa gini. Bahkan sekarang lagi marak itu ya, yang TKI Singapura itu sama artis Indonesia itu, saya tidak menyebutkan nama. Kita semuanya harus bijak bahwa apapun profesinya kita, apapun ininya kita tidak layak lah kita menghina orang gitu kan teman-teman. Ini hanya masukan saja. Seperti itu juga, itu satu TKI yang bermasalah semua kena, satu orang Indonesia yang bermasalah semua kena. Nggak sebegitu juga, kita harus bijak menyikapi suatu masalah. Begitu ya teman-teman, sharing kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau proses. Tidak perlu takut, karena di Hong Kong itu orang Indonesia yang bekerja itu 220.000. Yang bermasalah 1 sampai 10 itu hal yang normal. Kalau misalkan di sini sampai terjadi apa-apa, sampai meninggal atau apa, itu namanya hidup, kita tidak pernah tahu. Yang pasti banyak berdoa, berusaha, semoga kita selamat dimanapun berada. Terima kasih untuk sharing hari ini. Sukses dan bahagia buat kita semua. Assalamualaikum.